Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan share materi terkait pertemuan ke-7, yaitu nilai waktu uang. Nilai waktu uang. Jadi konsep nilai waktu uang itu ada nilai uang saat ini disebut dengan present value, itu berbeda dengan nilai uang di masa datang, future value, karena adanya faktor bunga. Jadi nilai uang yang teman-teman miliki saat ini itu tentu akan berbeda ketika di masa yang akan datang. Karena adanya faktor bunga tadi. Selain itu, karena terjadinya inflasi ya, biasanya konsep nilai mata uang ini juga dikarenakan itu tadi, perubahan harga. Jadi kalau dulu kalian dengan harga 5.000 bisa membeli satu mangkok bakso, nah kemungkinan di masa yang akan datang itu tidak lagi senilai 5.000 untuk membeli semangkok bakso. Nah, karena adanya perbedaan konsep nilai waktu uang inilah yang menyebabkan antara present value dan future value-nya itu juga berbeda. Suatu jumlah uang tertentu yang diterima waktu yang akan datang, jika dinilai sekarang, maka jumlah uang tersebut harus didiskon dengan tingkat bunga tertentu. Nah, ini disebut dengan faktor diskonto. Nah, suatu jumlah uang tertentu saat ini dinilai untuk waktu yang akan datang, maka jumlah uang tersebut harus digandakan dengan tingkat bunga tertentu. Nah, ini disebut dengan faktor pengganda atau pemajemukan, compound factor. Nah, peranannya apa kita mempelajari dari nilai waktu uang ini? Ini untuk pengelolaan bisnis berkenaan dengan cash inflow dan cash outflow pada beberapa periode. Karena dalam bisnis, arus kas itu dikonfrontasikan dengan peluang untuk mendapatkan tingkat return yang positif. Jadi diharapkan ketika kita memiliki uang, itu kita bisa berpeluang untuk mendapatkan imbal hasil. Nah, imbal hasilnya bagaimana untuk mendapatkannya? Dengan cara menginvestasikan, menabung. Nah, tentu perubahan nilai uang di masa yang akan datang itu bertambah. Nah, ini mengapa? Adanya opportunity cost, yaitu investasi yang sekarang dilakukan setidaknya menghasilkan tingkat return sebesar biaya peluang saat ini. Nah, kemudian yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi, adanya inflasi, yaitu perubahan daya beli. Nilai nominal uang memiliki daya beli yang berbeda di masa yang akan datang. Nah, jadi kalau dulu bisa membeli bakso dengan harga 5.000, kemungkinan 5 tahun lagi kita membutuhkan uang 40.000 untuk semangkok bakso. Nah, perubahan inilah yang penting dalam mempelajari nilai waktu ini. Nah, yang akan kita bahas itu terkait dengan bunga tunggal. Kemudian ada bunga majemuk, ada nilai uang di masa mendatang dengan anuitas, dan nilai uang di masa sekarang dengan anuitas. Nah, yang pertama kita membahas terkait dengan bunga tunggal.
Penggunaan faktor bunga untuk menilai jumlah uang tertentu dalam proses pemajemukan dapat digunakan bunga sederhana atau bunga majemuk. Bunga sederhana ini adalah bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokoknya saja. Jumlah uang dari bunga sederhana merupakan fungsi dari variabel-variabel pinjaman pokok, tingkat bunga per tahun, dan jumlah waktu lamanya pinjaman. Bunga di sini hanya berdasarkan pada perbandingan pokok dan jangka investasinya. Bunga juga diartikan sebagai suatu balas jasa yang dibayarkan bila mana kita menggunakan uang. Nah, jika kita meminjam uang dari bank, maka kita membayar bunga kepada pihak bank. Jadi kalau kita hutang atau pinjam uang atau kredit dari bank, nah kita yang malah memberi bunga kepada pihak banknya sebagai balas jasa terhadap pihak bank karena telah memberikan pinjaman kepada kita. Nah, sebaliknya, jika kita menginvestasikan uang kita berupa tabungan atau deposito di bank, nah, kita berhak menerima bunga pembayaran dari bank tersebut. Nah, bunga itu dilihat dari satu pihak, merupakan pendapatan, tetapi di pihak lain itu merupakan biaya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, contohnya tadi, kalau kita utang ke bank, kita kan hanya membayar bunga ke bank. Bagi bank, bunga yang kita bayarkan ini adalah pendapatannya. Sedangkan bagi kita, ini adalah biaya yang harus kita keluarkan karena kita membayar bunga tersebut. Nah, di pihak yang meminjamkan merupakan pendapatan. Sedangkan di pihak yang meminjam merupakan biaya. Nah, contoh sederhananya gini. Misalnya siapa ya? Revia punya sejumlah uang dan dia memberikan pinjamannya kepada Raka. Nah, Revia menerima pembayaran bunga dari Raka sebagai pendapatan, sedangkan Raka harus membayar bunga kepada Revia itu sebagai biaya. Nah, oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, bagaimana untuk menghitung jumlah pendapatan bunga tunggal? Dari besarnya pokok pinjaman dikali dengan tingkat bunga tunggal dikali dengan jangka waktu pinjaman. Nah, kalau dalam 1 tahun berarti hanya 1 tahun tersebut, itu berarti pokok pinjaman dikalikan dengan bunga. Nah, kalau ditanyakan 5 tahun, tinggal aja dikalikan dengan N-nya. N-nya sebanyak berapa? 5 tahun. Nah, sedangkan kita kalau ingin mencari dalam bentuk bulan, nah, berarti kita harus membaginya dengan 12 bulan. Misal diketahui jumlah pendapatan bunga tunggal dalam 2 tahun. Berapa per bulannya? Nah, itu kalian juga harus hati-hati. 2 tahun, berarti berapa? 2 kali 12. Harus dibagi 24 bulan untuk mencari per bulannya. Nah, selanjutnya untuk mencari dalam harian. Berarti pendapatan bunga tunggal selama 1 tahun harus teman-teman bagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, untuk menambah pemahaman, ini ada contoh. Pak Ali memiliki uang 80.000 yang ditabung di bank dengan bunga 10% per tahun selama 10 tahun.
Pada akhir tahun ke-10, jumlah akumulasi bunganya adalah berapa? Tinggal saja kita kalikan. 80.000 uang tabungan dikali dengan bunganya. Bunganya ada 10%. Nah, 10% ini masih per tahun. Yang akan kita cari adalah akumulasi bunganya selama 10 tahun. Berarti tinggal kita kalikan dengan 10 tahun. Nah, berarti ketemu akumulasi bunganya, ini hanya akumulasi bunganya loh ya, itu sebanyak 80.000. Ini kalian nggak harus menghafal rumusnya ya, cukup memahami saja. Jadi di logika saja, bunganya per tahun 10%. Berarti 1 tahun bunganya berapa? 10% dari 80.000. Nah, ada 8.000. Ini per tahunnya. Nah, yang ditanyakan bunga akumulasi 10 tahun. Tinggal saja dikalikan dengan 10 tahun. 8.000 kali 10 tahun. 80.000. Jadi, jangan waduh, pertemuan 7 nilai waktu uang banyak rumusnya nih, harus menghafal. Nah, tidak selalu harus menghafal, cukup dengan teman-teman memahaminya, ini sudah bisa mencari akumulasi bunganya. Oke, lanjut ke bunga tunggal future value. Nah, rumusnya untuk future value ini adalah besarnya pokok pinjaman dikali dengan tingkat bunga tunggal dikali dengan jangka waktu pinjaman. Nah, maaf ya, jadi rumusnya ini kurang untuk menghitung future value. Ini ada besarnya pokok pinjaman dikali dengan 1 ditambah Nah, 1 ditambah I kali N. Nah, ini untuk menghitung jumlah pendapatan bunga present value. Nah, contohnya, kalau tadi kita di contoh soal sebelumnya hanya ditanyakan akumulasi bunganya. Nah, di contoh yang present value, Pak Ali ingin mengetahui berapa sih total tabungan saya dan akumulasi bunga saya. Nah, itu yang dimaksud dengan present value. Pak Ali memiliki uang 80.000 yang ditabung di bank dengan bunga 10%-nya per tahun selama 10 tahun. Berapa nilai akhir tabungan tersebut di akhir tahun ke-10? Nah, berarti yang ditanyakan tidak hanya akumulasi bunganya, tetapi nilai keseluruhan dari tabungannya Pak Ali. Sudah termasuk dengan akumulasi bunganya. Rumus untuk menghitung pendapatan tabungan Pak Ali selama tahun ke-10 adalah future value ditambah dengan berapa tadi pinjaman pokoknya dikali dengan 1 ditambah dengan bunga dikali N tahun tadi. Maka future value untuk nilai akhir tabungan Pak Ali sebesar 160.000. Logikanya dari mana? Logikanya dari uang tabungannya Pak Ali yang
yang awal itu 80.000 ditambah jumlah akumulasi bunganya tadi. 80.000. Nah, berarti kan ada 160.000. Nah, untuk menghitung future value-nya ya ini. Pokok pinjaman dikali dengan 1 ditambah bunga kali N. Nah, oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita lanjut ke bunga tunggal present value. Nah, rumus untuk menghitung bunga tunggal present value berarti nilai yang sekarang. Nah, itu adalah future value per 1 ditambah I dikali N. Saya tulis ulang rumusnya biar kalian nggak bingung. Jadi ini, kalau untuk mencari present value, nilai sekarang, future value per 1 ditambah I kali N. Nah, kita langsung ke contoh. Nilai akhir dari sejumlah uang yang didepositokan selama 10 tahun dengan bunga 10% per tahun adalah 160.000. Nah, ini kebalikannya dari future value tadi. Ini sudah diketahui nilai akhirnya. Nilai di masa yang akan datang. Nah, Pak Ali sekarang ingin tahu bagaimana sih, berapa sih yang harus saya depositokan? Biar saya bisa mendapatkan nilai akhir di tahun ke-10 itu sejumlah 160.000. Ini bisa ya kalian terapkan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Nah, misal kalian ingin investasi ya dengan bunga yang sudah diketahui, kemudian ingin investasinya berapa lama. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan ini. Penentuannya menggunakan present value ini. Nah, saya harus mendepositokan atau saya harus nabung berapa ya? Biar nanti tahun ke-10 atau tahun ke-5 saya mendapatkan sejumlah uang misalnya 1 juta gitu. Dengan bunga 5%. Nah, itu kan dari sini bisa kita menghitungnya. Nah, jadi diketahui future value-nya itu 160.000, jumlah tahunnya 10 tahun dengan tingkat bunga 10%. Kita ingin tahu nilai sekarang yang harus kita depositokan. Nah, tinggal saja future value per 1 ditambah bunga dikali dengan waktu tadi N. Nah, 160 per 1 ditambah 10% kali 10 tahun. Nah, ketemu present value-nya itu 80.000. Jadi uang yang harus didepositokan oleh Pak Ali sebanyak 80.000 rupiah. Oh ya, usahakan untuk menulis jawaban matematis, baik itu matematika ataupun akuntansi, yang lengkap ya. Harus ada satuannya. Nah, oke. Setelah kita membahas tadi bunga tunggal, sekarang kita masuk ke bunga majemuk. Bunga majemuk ini menunjukkan bahwa bunga yang dibayarkan atau yang dihasilkan dari pinjaman ataupun investasi ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala.
Hasilnya, bunga yang dihasilkan dari pokok pinjaman dibungakan lagi bersama dengan pokok pinjaman tersebut. Demikian seterusnya. Bunga atas bunga atau penggandaan inilah yang merupakan efek yang menghasilkan perbedaan yang dramatis antara bunga sederhana dan bunga majemuk. Maksudnya gimana bunga majemuk ini? Contohnya gini, kalian investasi 5 juta dengan bunga 10%, berarti per tahunnya berapa? Mendapatkan berapa? 5 juta dikali dengan 10%. Nah, berarti kan mendapatkan 500.000. 500.000 bunga per tahun tadi ditambah dengan investasi awalnya. Investasi awalnya 5 juta. Berarti kalau ditambah dengan hasil bunganya 500, investasinya akan menjadi 5.500.000. Nah, 5.500.000 ini menjadi uang pokok atau investasi pokok di tahun kedua. Berarti 10% tadi tidak lagi dikalikan dengan 5 juta, tetapi dikalikan dengan investasi di tahun kedua, 5.500.000. Nah, inilah yang dinamakan dengan bunga majemuk. Jadi nanti di tahun ketiga itu beda lagi. 10% dikalikan dengan hasil bunga di tahun kedua ditambah dengan hasil pokok investasi di tahun pertama dan bunga tahun pertama. Ini yang disebut dengan bunga majemuk. Namanya saja kan majemuk, berarti berganda, berlipat ya. Nah, kemudian ada bunga majemuk future value. Nah, definisinya adalah Rp1 yang dimiliki saat ini bernilai lebih tinggi daripada Rp1 yang akan diterima 1 tahun kemudian. Karena dengan memiliki sekarang kita bisa menginvestasikan dan menghasilkan bunga sehingga 1 tahun kemudian nilainya menjadi lebih besar dari Rp1. Proses inilah yang dikenal dengan istilah pemajemukan. Ya. Future value merupakan suatu jumlah yang dicapai dari suatu nilai atau uang tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode waktu yang akan datang apabila dimajemukkan dengan suku bunga tertentu. Nah, pemajemukan ini adalah proses perhitungan nilai akhir dari suatu pembayaran atau rangkaian pembayaran apabila digunakan bunga majemuk. Nah, bagaimana untuk menghitung future value dari bunga majemuk? Nah, present value saat ini dikali dengan 1 plus bunga I. Kemudian dipangkatkan dengan jangka waktu. Ini adalah pangkat ya maksudnya. Nah, ke contoh. Anda saat ini memiliki uang 1 juta. Anda tabungkan uang tersebut pada awal tahun di sebuah bank yang memberi bunga 18%. Uang Anda mengendap di bank selama 1 tahun. Berapa jumlah uang Anda pada akhir tahun? Nah, ini yang harus kalian hitung. Future value-nya di tahun depan. Nah, present value berarti nilai uang saat ini 1 juta.
bunganya 18%, jumlah periodenya 1 tahun. Nah, menghitungnya, future value-nya sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah 18% dipangkat periodenya tadi, 1%. Nah, ketemu 1.180.000. Jadi jumlah uang Anda pada akhir tahun menjadi sebesar 1.180.000. Ini karena masih hitungannya 1 tahun. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan, kelihatan majemuk sekali karena periodenya hanya 1 tahun. Nah, beda lagi kalau kita menggunakan periode 2 tahun. Berarti 1 juta dikali dengan 1 ditambah 18% dikalikan 2, dipangkatkan 2. Nah, ini ketemu 1.392.400. Nah, kalau misalkan tunggal menggunakan sistem bunga tunggal tadi kan tidak sampai segitu. Bunganya mendapatkan 180 kali 2. Nah, 360. Sedangkan kalau menggunakan majemuk tadi hasilnya sampai 390 sekian. Nah, ini jadi nanti bisa menjadikan teman-teman dasar ya ketika mau investasi atau mendepositokan. Jadi teman-teman harus menanyakan ke pihak banknya. Nah, ini menggunakan bunga tunggal atau bunga majemuk gitu. Nah, nanti teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari hari ini untuk menghitungnya. Jadi teman-teman sudah tahu ya, jangan sampai teman-teman setuju-setuju aja tanpa tahu perhitungannya dengan jelas. Nah, kan kalian calon investor ya, jadi harus tahu perhitungan terkait dengan bunga tunggal dan bunga majemuk biar tidak dirugikan. Nah, contoh kedua, contoh kedua dari soal yang sama, tetapi Anda kembali ingin mengendapkan di bank selama 5 tahun. Future value-nya bagaimana? Ya, sama menghitungnya. Yang berbeda hanya di pangkat periodenya. Nah, ini 5 tahun. Nah, ketemu future value Anda di tahun kelima sejumlah 2.287.800. Nah, ini karena pengaruh pembulatannya, jadi sebenarnya sama. Kemudian yang berikutnya, setelah kita membahas future value, sekarang kita membahas bunga majemuk di present value-nya. Nah, present value kebalikan dari future value, yaitu nilai dari jumlah uang di kemudian hari apabila dinilai di saat ini. Dengan tingkat bunga tertentu, kita akan mencari nilai dari sejumlah uang yang akan diterima atau dibayar di kemudian hari dari sudut pandang nilai saat ini. Nah, ini
Rumus untuk menghitung present value-nya. Future value, nilai sekarang. Nah, 1 ditambah I, ini adalah tingkat bunga dikali dengan jumlah tahun. Nah, kalau tadi kan kita mencari sebenarnya ini ya kayak rumus matematis tadi ya. Kita ingin mencari future value-nya. Yang pertama tadi kan future value itu kan present value dikali dengan 1 ditambah I pangkat N. Nah, kalau untuk menghitung present value ya tinggal aja future value per 1 plus I pangkat N. Jadi nggak perlu dihafal. Secara logik aja pemahamannya. Contoh, tingkat bunga yang berlaku adalah 18% per tahun. Berapa nilai sekarang dari 2.287.758 yang akan diterima atau dibayar 5 tahun nanti? Nah, berapakah nilai sekarang? Berapa nilai sekarang? Ditanyakan nilai sekarang. Present value-nya. Nah, diketahui future value Nah, berarti tinggal saja 2.287.758 dikalikan dengan 1 per 1 ditambah 18% pangkat 5. Nah, ketemu present value sebesar 1 juta. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjut ke anuitas. Anuitas atau annuity adalah suatu seri atau serangkaian pembayaran atau penerimaan dengan jangka waktu atau periode dengan jumlah uang yang sama. Dengan kata lain, serentetan pembayaran atau penerimaan dengan interval waktu yang konstan dan jumlah uang yang sama selama beberapa waktu. Nah, ini disebut dengan anuitas. Nah, jadi pembayarannya atau penerimaannya selalu konstan dan sesuai dengan jumlah periode yang sudah ditetapkan. Anuitas biasa, di mana pembayaran berkala dilakukan pada akhir tahun. Bila tidak disebutkan lain setiap anuitas dalam keuangan dimaksudkan anuitas biasa. Sedangkan anuitas jatuh tempo atau due annuity adalah anuitas dengan pembayaran berkala di awal tahun. Rumusnya antara anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo hampir sama. Nah, kita ke future value ordinary annuitas. Nah, di mana future value ini sama dengan pembayaran atau penerimaan setiap periode
dikali dengan 1 ditambah I pangkat N min 1 per I. Nah, diingat-ingat ya rumusnya. Future value sama dengan pembayaran atau penerimaan dikali dengan 1 plus I pangkat N min 1 per I. Contoh, setiap akhir tahun Anda menabung sebesar 1 US selama 3 tahun dengan tingkat bunga 5% per tahun. Berapa nilai tabungan Anda pada akhir tahun kelima? Nah, ini harusnya selama 5 tahun dengan tingkat bunga 5% per tahun. Berapa nilai tabungan Anda pada akhir tahun kelima? Berarti kan future value annuity. Nah, R-nya 1000. Kan pembayaran periode saat ini. Nah, ketemu future value annuity-nya 5.526. Karena ada tambahan bunga tadi. Kemudian anuitas present value, kebalikannya. Berarti kita ingin mencari pembayaran yang harus kita lakukan saat ini. Nah, nih, kita menerima pembayaran sebesar 1.000 US dollar tiap tahun selama 5 tahun. Apabila nilai pembayaran tersebut dinilai sekarang dengan bunga 5% per tahun, maka berapa aliran kas per tahunnya? Berapa aliran kas yang harus kita keluarkan setiap tahunnya? Nah, ini yang bisa kita hitung untuk menentukan pembayaran periode saat ini dari nilai masa depan. Maka pembayaran atau aliran kas per tahunnya sebesar 1.158. Mudah ya. Jadi tinggal kita pemahaman aja. Yang ditanyakan present value-nya atau future value-nya. Menggunakan bunga tunggal atau bunga majemuk. Nah, itu yang harus hati-hati. Oke. Ini adalah pembahasan kita pada pertemuan ke-7 terkait dengan nilai waktu uang. Silakan disimak videonya dengan baik. Dan apabila masih ada yang belum paham, silakan tanya ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.